Bos, syuting bos. Syuting? Mau udah mulai? Dari cut nih. Waduh. Bentar. Halo Sobat Kreatif, welcome back to our channel. Oke, pada video kali ini kita akan membuat sesuatu nih Sobat Kreatif semuanya. Cuman sesuatunya apa? Nggak berhubungan sama ini. Oke, ini sementara kita beresin dulu, kita rapi-rapin dulu, kita singkirin dulu. Nah, sudah berubah setnya. Jadi pada video kali ini kita akan membuat ini. Jadi ini adalah desainnya. Jadi kira-kira nanti kita akan membuat seperti ini. Kita akan membuat yang namanya nakas atau neck stand. Bentuknya seperti ini. Ini nanti kita pakai bahannya, bodi sampingnya pakai multiplex seperti ini. Kita pakai multiplex. Terus kemudian lapisan sisi luarnya kita pakai HPL. HPL itu seperti ini. Jadi cukup tipis. Jadi HPL ini sangat tipis, 0,6 sampai 1,6 mili juga ada. Kemudian kita pakai yang biasa, yang tipis saja. Terus untuk multiplex kita pakai yang 18 mili. Jadi multiplex yang standar juga untuk body-body seperti ini. Terus kemudian di sisi atasnya ini kita kombinasi dengan yang namanya bisa pakai akrilik, bisa pakai cermin juga bisa. Bukan cermin, maaf, pakai kaca. Terus kemudian di sisi bagian bawahnya itu nanti ada drawernya. Jadi ada lacinya. Untuk fittingnya nanti kita pakai rel tandem soft close. Nanti untuk cara installnya, cara pembuatannya atau cara step-stepnya kita harus start dari mana dulu, nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, itu adalah desainnya. Kemudian ini adalah gambar kerjanya. Jadi buat sobat kreatif semuanya, jadi sebelum melakukan atau sebelum membuat sesuatu, alangkah baiknya kita harus memiliki sebuah konsepnya terlebih dahulu. Jadi konsep dari desainnya seperti apa, dari sobat kreatif harus punya. Kemudian untuk supaya sobat kreatif tahu panjangnya nanti berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Jadi sobat kreatif tentunya bisa menggambarkan, oh ternyata neck stand yang saya buat pas, supaya nggak terlihat kepanjangan atau ketinggian atau kependekan. Nah, untuk lebih detailnya tentang ukuran-ukuran, jadi sobat kreatif bisa membuat atau melakukan gambar kerja seperti ini. Jadi dari tampak mukanya nanti terlihatnya seperti ini, terus kemudian tampak sampingnya juga seperti ini, terus tampak atasnya juga seperti ini. Jadi dari gambar kerja ini notasi-notasinya tidak hanya sebuah gambar, tapi tentang ukurannya panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Jadi ada semuanya. Terus di sisi lain juga kita harus ngasih keterangan seperti yang di sini, body material multiplex finishing HPL itu juga harus dituliskan. Terus kemudian keterangan dari arah panah di sini ini menandakan bahwa laci, jadi simbolnya pakai silang seperti itu. Terus kemudian ini pakai panjang ukuran 40 cm atau 400 mm. Nah, jadi itu untuk sisi dari desain sama gambar kerja. Nah, untuk sobat kreatif semuanya, kalau ingin membuat hal yang sama nanti bisa download aja di linknya, nanti kita sertakan di description di bawah tentunya. Terus ya, jadi kita hari ini akan membuat sebuah nakas atau neck stand. Nah, bahan dasarnya itu kita pakai multiplex, terus kemudian sisi luarnya sekali lagi kita pakai HPL. Jadi ini kita membuat sesuatu yang sederhana, nakas yang minimalis tapi cukup kompleks karena ada relasinya. Kemudian kita juga pakai material lain seperti kaca dan akrilik. Oke, tadi sedikit penjelasan tentang sketsa dan gambarnya seperti apa. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung cus ke TKP.
Oke, kita sudah sampai di workshop. Sebelum kita mulai kegiatannya atau kita membuat sebuah nakas, ini di depan saya sudah ada tools atau alat-alat yang nantinya kita gunakan untuk membuat nakas ini. Nah, kita mulai dari ujung sini. Ini alatnya namanya kikir. Jadi ini untuk merapikan HPL dengan multiplexnya. Terus kemudian ini tang. Terus ini adalah nail gun atau paku tembak. Ini nanti salah satu menjadi yang pokok, menjadi alat untuk membuat konstruksinya tentunya. Ini ada palu besi, dan yang tidak kalah pentingnya ini meteran. Kalau nggak ada ini kita nggak akan bisa membuat sesuatunya. Terus ini trimmer untuk merapikan HPL juga bisa, membuat spawning juga bisa. Terus ini bur tangan. Terus yang terakhir ini adalah grinder untuk mengamplas nanti sisi-sisi yang tajam-tajam. Jadi yang di depan saya ini adalah tools yang nanti kita pakai untuk membuat nakasnya. Nah, selanjutnya kita akan memilih bahan atau material yang nanti kita gunakan. Oke, langsung kita cus ke sana. Oke, kita masuk ke pemilihan bahannya. Jadi untuk bagian body, atas, bawahnya, kakinya, semuanya itu kita pakai multiplex. Nah, multiplexnya itu seperti ini. Jadi masih dari sisi atas dan sisi bawahnya ini masih permukaan yang kasar, jadi bukan permukaan hasil halus kena HPL seperti itu. Terus kemudian ada yang sedikit berbeda di sini adalah untuk bagian laci, bagian dalamnya itu kita pakai triplek lapis putih atau biasa disebut triplek melaminto. Jadi tripleknya ini sudah dilapisin putih. Jadi putihnya ini sudah langsung dari pabrik. Nah, kenapa kita pakai ini? Ini adalah salah satu siasat untuk penghematan. Jadi kita tidak perlu yang namanya memberi HPL lagi untuk sisi dalamnya nanti. Terus kemudian kita juga tidak perlu lebih efisien dalam artian kita tidak membeli lem kuning yang terlalu banyak dan lain-lain lah. Jadi secara speed pekerjaan akan lebih cepat. Jadi ini adalah dua material yang nanti kita akan pakai. Jadi seperti itu untuk penjelasan material. Langsung kita cus ke pembuatan. Oke?
akhirnya boxnya jadi. Jadi untuk boxnya semua ini dilapisin HPL semua, dari samping, kemudian atas, bawah, dalam, seperti ini dilapis semua. Nah, setelah ini semua sudah jadi, sekarang kita merakit atau memasang lacinya. Nah, untuk rel yang kita pakai saat ini relnya mereknya Hatek. Nah, rel ini namanya rel tandem. Jadi bentuknya ini apa ya? Terlihat dari stainless lah kurang lebih. Nah, untuk panjangnya ini panjang 40 dan dia bisa ini soft close. Jadi ini salah satu keunggulannya. Nah, cara pasangnya seperti apa? Ayo kita pasang. Nah, akhirnya sampai ke step terakhir. Step terakhirnya kita masang akrilik, atau teman-teman atau sobat kreatif yang di rumah bisa pakai kaca bening 5 mili. Nah, tinggal ditutup terakhir di bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk penampakan terakhirnya. Jadi untuk next stand ini spesialnya kita pakai lacinya soft close. Ini kita pakai mereknya Hatek. Jadi kebetulan untuk video ini kita di endorse atau disupport oleh Hatek untuk membantu membuat next stand ini. Nah, jadi saya sedikit cerita untuk keunggulannya untuk rel yang ini adalah ketika kita tarik seperti ini dari sisi samping ini, dia tidak terlihat relnya atau batang hitam atau batang besi atau batang apapun, dia tidak terlihat. Nah, terus kemudian keunggulan yang kedua adalah pelepasannya ini cukup mudah. Jadi hanya di tuasnya ini hanya ditekan di bagian bawah. Jadi hanya bagian tuas ini kita tekan begini, laci dengan mudah terangkat. Jadi untuk proses pelepasannya sangat simpel dan mudah sekali. Jadi tidak perlu memanggil teknisi dan lain-lain. Oke. Yang ketiga keunggulannya adalah sobat kreatif bisa lihat tuas yang warna biru ini. Jadi tuas ini adalah kita bisa ngejust naik turunnya juga. Jadi ini untuk mempermudah juga ketika setting untuk mengatur jarak yang nut di bagian lacinya. Jadi ini salah satu yang mempermudah kita untuk mempermanis di bagian mukanya. Jadi seperti itu. Untuk detail lebih lanjutnya, untuk harga dan lain-lain bisa tanya ke Hateknya langsung. Nanti follow aja di Instagramnya. Jadi untuk sobat kreatif semuanya, ini hasil akhir dari vlog atau video kedua dari Kanso Project. Oke, buat sobat kreatif jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share video ini ke seluruh dunia karena info ini sangat penting sekali. Dan sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.